Halo teman-teman Sobat MK, kembali lagi bersama saya di channel ini. Di materi sebelumnya, teman-teman sudah memahami perencanaan audit pengadaan. Nah, pada sesi ini kita akan membahas topik yang sangat menarik berikutnya, yaitu pelaksanaan audit pengadaan atau procurement audit field. Sebagai auditor, kita perlu memahami bahwa audit pengadaan merupakan proses yang krusial untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kegiatan pengadaan. Mari kita bahas bersama tahapan-tahapannya secara detail. Tahap yang pertama, mari kita bicara tentang pengujian dan pengumpulan bukti. Dalam tahap ini, kita sebagai auditor harus melakukan pengumpulan bukti yang komprehensif, mulai dari dokumen tender, kontrak pengadaan, hingga bukti pembayaran. Semuanya harus diperiksa dengan teliti. Tidak hanya itu, kita juga perlu melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam. Yang menarik, dalam proses pengumpulan bukti ini, kita sering menemukan hal-hal yang tidak terduga. Misalnya, kadang ada dokumen yang terlihat normal di permukaan, tapi setelah ditelusuri lebih dalam ternyata menyimpan berbagai ketidaksesuaian. Itulah mengapa kita perlu memiliki mata yang jeli dan pikiran yang kritis. Setelah bukti terkumpul, kita masuk ke tahap kedua, yaitu evaluasi bukti dan pengambilan kesimpulan. Disinilah kemampuan analitis kita benar-benar diuji. Kita harus mampu menganalisis setiap bukti yang ada, mencari keterkaitan antara satu bukti dengan bukti yang lainnya, satu temuan dengan temuan lainnya, dan yang terpenting, mampu membedakan antara kesalahan administratif atau kesalahan pengendalian biasa, atau bahkan kesalahan dengan indikasi penyimpangan yang serius atau fraud. Bayangkan kita seperti detektif yang sedang memecahkan sebuah puzzle. Setiap bukti adalah kepingan puzzle yang harus kita rangkai menjadi satu gambaran yang utuh. Terkadang prosesnya tidak mudah, tapi justru disinilah tantangannya. Selanjutnya, kita masuk ke tahap ketiga, yaitu pengembangan temuan dan rekomendasi. Ini adalah tahap di mana kita tidak hanya mengungkap masalah, tapi juga memberikan solusi. Setiap temuan audit harus dilengkapi dengan rekomendasi yang konkret dan applicable. Tidak ada gunanya menemukan masalah kalau kita tidak bisa memberikan jalan keluarnya, bukan? Rekomendasi harus memuat minimal upaya aksi untuk menghilangkan atau mengurangi penyebab temuan dan menangani dampak negatif atau unsur akibat di draft temuan audit. Dalam memberikan rekomendasi, kita harus mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari aspek regulasi, efisiensi, efektivitas, hingga kemungkinan implementasinya di lapangan. Rekomendasi yang baik adalah rekomendasi yang realistis dan dapat ditindaklanjuti. Yang terakhir, atau langkah keempat, dan tidak kalah pentingnya adalah supervisi audit. Tahap ini seperti quality control dalam sebuah proses produksi. Setiap langkah audit yang kita lakukan harus disupervisi untuk memastikan kualitasnya. Mulai dari metodologi yang digunakan, bukti yang dikumpulkan, hingga kesimpulan yang diambil. Semuanya harus melalui proses review yang ketat. Review kelengkapan KKA dan substansi KKA. Supervisi audit juga berfungsi sebagai sarana pembelajaran. Dari proses supervisi, kita bisa mendapatkan masukan dan perspektif baru yang mungkin terlewat sebelumnya. Ini adalah proses yang membuat kita terus berkembang sebagai auditor. Nah, yang perlu diingat adalah bahwa audit pengadaan bukan sekadar formalitas. Ini adalah upaya nyata untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan dalam proses pengadaan benar-benar memberikan nilai tambah bagi organisasi. Kita sebagai auditor memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan hal tersebut. Dalam melaksanakan audit pengadaan, kita juga perlu selalu update dengan perkembangan terbaru, baik itu terkait regulasi, teknologi, maupun best practice di bidang audit. Dunia pengadaan terus berevolusi, dan kita sebagai auditor harus bisa mengimbanginya. Yang tidak kalah penting adalah membangun komunikasi yang baik dengan auditi. Ingat, tujuan kita bukan untuk mencari-cari kesalahan, tapi untuk memberikan nilai tambah melalui rekomendasi yang konstruktif. Pendekatan yang tepat akan membuat proses audit berjalan lebih efektif.
Demikianlah pembahasan kita tentang pelaksanaan audit pengadaan. Saya harap penjelasan ini bisa memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana proses audit pengadaan dilakukan. Jangan lupa untuk terus mengembangkan kompetensi dan integritas kita sebagai auditor. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.